Sahabat Guru Masa Depan Channel, ketemu lagi dengan saya Miss Fenty dan Bu Tias. Kali ini kita ngapain nih Bu Tias? Yang lagi habis selesai dikerjakan teman-teman itu adalah penilaian akhir semester, Miss Fenty. Jadi biasanya disingkatnya PAS. Nah, kita pengen tahu nih pendapat teman-teman guru masa depan nih tentang PAS ini sebenarnya penting apa enggak sih dilaksanakan dalam masa pandemi kayak gini? Ya pasti macam-macam ya pendapat mereka. Kenyataannya memang waktu kita wawancara mereka ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi kebanyakan kita lihat aja video. Kita lihat aja pendapatnya, yuk. Di masa pandemi, PAS menurut saya sangat setuju sekali. Sampai saat ini saya masih setuju PAS itu dilaksanakan. Kebetulan minggu-minggu ini di sekolah saya, di sekolah kami juga melaksanakan PAS tersebut. Saya setuju. Di masa pandemi ada PAS, setuju sih. Kalau saya setuju. Kalau menurut saya untuk penilaian akhir semester udah nggak perlu ya, udah nggak relevan dengan kondisi zaman sekarang gitu ya. Karena kan kita juga dalam pembelajaran ini harus mengikuti kodrat zaman ya. Ya, karena kita harus mengetahui sejauh mana anak memahami pembelajaran yang telah kita berikan. Makanya diadakan yang PAS seperti itu. Jadi kita bisa melihat anak itu mampu atau tidak, atau di atas KKM atau tidak dalam pembelajaran seperti itu. PAS itu dilaksanakan yang paling utama adalah untuk mengukur ketercapaian kompetensi yang dilaksanakan pada pembelajaran. Nah, ketercapaian ini nanti akan menjadi bahan pertimbangan kaitan dengan peningkatan mutu sekolah, kemudian akan juga dijadikan bahan laporan terhadap orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan melakukan PAS, kemudian pihak sekolah akan mengetahui seperti apa proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru, proses belajar yang dilakukan oleh siswa dengan dibantu orang tua di rumah, sehingga nanti akan jadi bahan evaluasi ke depannya, terutama dalam pelaksanaan PJJ pada saat seperti sekarang ini. Menurut saya antara kegiatan pembelajaran dengan asesmen atau penilaian itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi alasan kenapa saya setuju PAS itu tetap diadakan atau dilaksanakan di masa pandemi, karena itu merupakan salah satu cara kita mengukur sejauh mana keberhasilan atau kompetensi yang dicapai oleh peserta didik. Tapi dengan satu syarat, itu tidak menjadi tolak ukur utama. Sejatinya proses yang utama. Karena terus terang di sekolah kami di Al-Azhar itu secara KBM walaupun PJJ, namun kami masih bisa melaksanakan tatap muka secara virtual. Jadi kegiatan anak-anak pembelajaran itu selama seminggu itu tetap terjadwal, tetap terpenuhi, KD-KD tuntutannya itu tetap kita laksanakan. Jadi untuk mengukur itu semua ya kita perlu melaksanakan kegiatan penilaian akhir semester. Jadi karena memang sudah terprogram, sudah terencana, jadi itu tetap kami laksanakan. Dan menurut saya untuk penilaian akhir semester itu tidak hanya berupa tes, tapi berbagai macam teknik penilaian bisa kita gunakan. Ya, jadi selama ini mungkin untuk assessment of learning, tapi menurut saya yang lebih penting lagi adalah assessment as learning. Untuk kendala mungkin pertama ya jaringan ya. Nah, jaringan menjadi salah satu kendala di masa PJJ ini. Nah, untuk itu kita memberikan waktu tidak hanya berdasarkan yang ditentukan setiap seperti tatap muka, tapi kita bisa memberikan waktu yang agak sedikit panjang seperti itu. Nah, kalau seandainya jaringannya masih tidak baik, maka kita bisa melakukan dengan virtual ya, seperti Zoom meeting atau apa yang seperti itu.
kendala dalam proses pembelajaran, terutama juga dalam kegiatan PAS ini sangat banyak sekali di lingkungan sekolah kami. Yang pertama adalah lingkungan sekolah kami kebetulan secara demografi itu kaitannya daerahnya berbukit-bukit, sehingga sinyal itu biasanya tidak konsisten seperti itu. Kadang ada, kadang tidak, sehingga proses pembelajaran kami kemudian pelaksanaan PAS ini juga soal-soalnya tidak bisa dikirim melalui daring, sehingga kami tekniknya pelaksanaan PAS adalah orang tua bergiliran mengambil soal ke sekolah secara bergiliran seperti itu. Kemudian yang kedua, dari proses pembelajarannya juga kadang-kadang kami tidak full, karena yang seperti itu ketika daring pertama kadang-kadang orang tua atau para siswa itu tidak semua memiliki HP. Kemudian yang kedua, proses pembelajaran dilaksanakan secara luring atau home visit, sehingga secara keseluruhan proses pembelajaran tentu tidak akan maksimal. Kalau di tempat kami, kendala yang dirasakan itu tidak terlalu besar. Salah satunya adalah minimnya pendampingan orang tua, karena mayoritas di sekolah itu adalah orang tua yang bekerja di luar rumah atau bekerja dari kantor. Pastinya menjalankan PAS di masa pandemi ini banyak sekali kendala, karena kita berkaitan dengan perangkat yang harus disiapkan dan juga kesiapan dari peserta didik kita. Maka sebelum kita melakukan PAS, kita harus tahu dulu tentang kesiapan peserta didik kita terkait dengan perangkatnya, jaringannya, dan kesiapan terkait dengan apa yang mereka telah pelajari. Itu sih dari saya. Kendalanya pasti bisa diatasi asal kita ada komunikasi. Yang jelas, PAS bisa dilakukan di masa pandemi, tapi tidak bisa menjadi tolak ukur utama yang menyatakan pembelajaran di masa pandemi itu berhasil. Kita tetap harus berkutat pada prosesnya. Terima kasih. Secara umum kendala untuk teknis nggak ada, karena kami pun kemarin PTS pun sudah melakukan hal yang sama. Kami menggunakan platform Google Form untuk untuk pengerjaan soal-soal tersebut. Jadi ya untuk sehari-hari pun anak-anak untuk penilaian itu juga sudah menggunakan platform Google Form. Jadi itu terus terang memudahkan juga buat kami guru, tidak perlu paper lagi, tidak ada beban biaya lagi untuk penggandaan. Jadi semuanya sudah serba online. Ya secara umum nggak ada kendala. Alhamdulillah lancar. Tadi udah sama-sama kita simak kan, seru kan? Seru. Pendapatnya beda-beda. Ternyata tentang PAS itu ada yang setuju, ada yang enggak. Yang setuju nih, alasan utamanya adalah untuk mengukur Kompetensi siswa sejauh mana, terus apa di bawah KKM atau di atas KKM. kinerja sekolah juga. Tapi tadi ada salah satu yang tidak setuju karena kayaknya sama kayak Mutias nih. Tidak setuju nih. Yang tidak setuju itu alasannya juga pastilah sudah ini juga punya alasan tertentu. Jadi kita juga sebetulnya sudah diberi garis dari Surat Edaran Menteri Nomor 4 tahun 2020. Ya. Itu Mas Fendi, itu sebenarnya sudah ditegaskan di sana bahwa tidak ada syarat pencapaian kompetensi, tidak ada syarat ketuntasan kompetensi hanya untuk mengejar naik kelas atau kelulusan saja. Jadi teman-teman itu tadi nantikan ya vlog-vlog selanjutnya mungkin tentang apa nih kita. Yang berikutnya adalah tentang Media Center di Kemendikbud. Tunggu tanggal tayangnya di mana? Channel Guru Masa Depan. Guru kok rumpi. Ngobrol seru seputar dunia guru. Yo, dah.